Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pertanyaan yang masuk ke Mamah Anas menanyakan mengenai bagaimana wanita yang keluar flek ketika ia sedang puasa di bulan Ramadan. Apakah ia tetap wajib melaksanakan puasa ataukah justru haram melaksanakan puasa? Perlu diketahui bahwa seorang wanita haram melaksanakan puasa apabila ia keluar darah haid ataupun keluar darah nifas. Sehingga ketika keluar flek, bila mana flek ini ternyata adalah haid, maka tentunya dia haram melaksanakan puasa. Dan sebaliknya, ketika fleknya ini ternyata hukumnya istihadah, maka ia tetap wajib melaksanakan puasa. Nah, jadi penting kita tahu dulu mana haid dan mana istihadah. Dan kita harus tahu dulu ciri-ciri dari darah haid. Nah, darah haid sendiri memiliki 3 syarat. Syarat yang pertama, didahului oleh masa suci minimal 15 hari atau lebih. Ini khusus untuk wanita yang memang pernah haid sebelumnya. Kalau wanitanya belum pernah haid, maka keluar darahnya ini atau keluar fleknya ini di usia memungkinkan haid, yakni minimal usianya 9 tahun hijriyah. 9 tahun hijriyah berarti 9 tahun komariah, bukan 9 tahun masehi. Dan boleh kurang dari 9 tahun, asal kurangnya ini adalah di bawah 16 hari. Nah, penjelasan mengenai usia minimal haid ada di deskripsi video. Lanjut, syarat yang kedua, total waktu keluar darah adalah minimal 24 jam dalam kurun waktu 15 hari. Jadi bukan sehari mesti 24 jam. Tapi totalnya ini, baik itu misalkan keluarnya dalam 7 hari misalkan, atau 8 hari, atau 9 hari, atau berapa hari pun, asal harinya ini tidak boleh lebih dari 15 hari, si total waktu keluar darahnya ini mencapai minimal 24 jam. Jadi 24 jam ke atas. Kemudian yang ketiga, waktu keluar darahnya ini tidak boleh lebih dari 15 hari 15 malam. Jadi kalau misalkan keluar darah ataupun keluar flek, tapi ini keluarnya ini selama 16 hari atau 17 hari atau 20 hari, yang intinya lebih dari 15 hari, maka ini nantinya bisa jadi istihadah semua, bisa jadi haid campur istihadah. Kalau misalkan keluar darah atau keluar flek selama 20 hari dan total darahnya ini mencapai 24 jam dalam 15 harinya. Jadi bukan 24 jam dalam 20 hari, 15 harinya ada 24 jam, berarti ini haid campur istihadah. Tapi kalau misalkan dalam waktu keluar darahnya ini dalam 20 hari ini ternyata tidak ada 24 jam, dalam khususnya dalam hitungan si 15 harinya, maka ini jelas adalah istihadah semua. Jadi harus ditotalkan dulu nih dalam hitungan hari pertama sampai hari 15-nya itu mencapai 24 jam atau tidak. Kalau mencapai 24 jam tapi waktu keluar darahnya melebihi 15 hari berarti itu haid campur istihadah. Tapi kalau total waktu keluar darahnya tidak mencapai 24 jam dalam 15 hari dan waktu keluarnya melebihi 15 hari, dalam contoh ini 20 hari, maka berarti itu istihadah semua. Oke, itu dia syarat darah haid. Nah, penting faham dulu 3 syarat ini. Setelah faham, kita masuk mulai nih ke contoh-contoh kasus flek yang keluar pada wanita, apakah dia wajib melaksanakan puasa, meneruskan puasanya, ataukah dia justru wajib meninggalkan puasanya. Yang pertama, bila seorang wanita sebelumnya dia ini sudah ada suci 15 hari atau lebih. Misalnya nih, dia sudah suci sekitar 20 hari. Kemudian dia keluar flek.
Nah, berarti kan syarat dari darah haid yang pertama itu sudah terpenuhi. Berarti ketika keluar darah dan sebelumnya sudah didahului minimal masa suci 15 hari atau lebih, maka itu kemungkinan besar adalah darah haid. Sehingga ketika keluar darah pada masa memungkinkan haid tersebut, hukumi haid, maka tinggalkan sholat, tinggalkan puasa. Misal seorang wanita sudah suci 20 hari, ternyata setelah itu dia keluar flek, dan ini di tanggal 1 Ramadan umpamanya, pagi-pagi jam 6. Bagaimana? Haruskah dia meneruskan puasanya atau dia justru tidak boleh meneruskan puasanya? Jawabannya, yang harus dilakukan wanita ini adalah tidak meneruskan puasanya. Itu tindakan yang harus dilakukan. Nah, tapi kan dalam haid itu bukan hanya syarat yang pertama, ada syarat kedua, ada syarat ketiga. Nah, ini kan baru syarat pertama. Nah, kemudian nanti setelah ternyata darah ini keluar di total mencapai 24 jam, misalkan dia keluar darah selama 7 hari berupa flek. Tapi total waktu keluar darahnya ini ada misalkan 30 jam. Oh, berarti benar, fix ini darah haid. Gitu, berarti memang selama ini dia dugaan yang awal itu benar, dia meninggalkan puasa, dia meninggalkan sholat begitu. Tapi bagaimana jika ternyata tadi kan tindakan awalnya harus meninggalkan puasa dulu, meninggalkan puasa, meninggalkan sholat. Tapi begitu begitu ditotalkan waktu keluar darahnya, ternyata kurang dari 24 jam. Nah, berarti terbukti ini bukan haid. Maka ketika terbukti bukan haid, berarti itu kan istihadhah. Maka sholat yang ditinggalkan dalam masa istihadhah tersebut, misal nih dalam waktu 7 hari dia ninggalin sholat, padahal itu masa istihadhah, maka dia wajib mengkodok sholatnya. Begitu pula kan 7 hari dia gak puasa, berarti dia juga wajib mengkodok puasanya. Nah, kemudian bedanya memang dalam hal puasa dan juga sholat itu, kalau misalkan keluar darah yang kayak flek yang keluar kemudian berhenti, keluar berhenti. Nah, ketika dicek pakai kapas ke farji bagian dalam, kok bersih nih, tadi pagi-pagi ada flek, tapi siang bersih nih pas waktu zuhur, maka wanita tersebut berkewajiban melaksanakan sholat zuhur. Karena dohirnya dia telah suci. Masalah perkara nanti takut darahnya keluar lagi, nanti takut ini hukumnya haid. Nah, itu kan baru dugaan. Sekarang dohirnya darah berhenti, berarti dia wajib sholat. Apakah dia harus mandi wajib dulu? Nah, kalau total darahnya belum mencapai 24 jam, maka tidak perlu mandi wajib dulu. Cukup istinja, wudu, lalu sholat. Nah, lalu bagaimana? Kan sekarang udah suci nih, apa saya lanjutkan puasa? Ya gak boleh lanjutin puasa. Ya kenapa? Karena kalau di dalam masalah haid itu, dalam masalah haid, ketika keluar darah kemudian ternyata berhenti, itu waktu puasa kan itu terbentang dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dari subuh sampai maghrib. Itu harus bersih dari darah haid. Ketika ternyata dicek bersih, maka yang dilakukan memang bukan puasa ya, tapi istilahnya imsak. Imsak itu apa? Imsak itu tidak makan, tidak minum, tapi dia bukan puasa. Jadi dia menahan diri tidak makan, tidak minum ketika memang dia mengetahui darahnya itu bersih, darahnya itu telah berhenti. Tapi bukan berarti itu puasa ya, bukan berarti berarti saya sekarang sah puasanya. Ya gak sah, karena tadi kan ada waktu keluar darahnya begitu. Karena waktu terus berjalan, jadi tetap harus ditotal. Nanti setelah ditotal, ternyata nih darahnya ini memang darah istihadhah. Nah, berarti kalau ditotal darah istihadhah, wajib kodok sholatnya dan wajib kodok puasanya. Tapi kalau ditotal, ini ternyata haid nih 7 hari ini, berarti wajib yang dikodok apa aja? Ya puasa saja, karena ketika haid yang wajib dikodok hanya puasa. Sementara sholat itu tidak wajib untuk dikodok. Tidak ada ceritanya wanita yang haid wajib kodok sholat. Nah, kemudian
Itu baru contoh yang pertama ya. Jadi ketika sebelumnya sudah ada masa suci 15 hari atau lebih, kemudian keluar flek, maka tindakan pertama tinggalkan sholat, tinggalkan puasa. Gitu. Nanti tetap harus ditotal waktu keluar darahnya. Untuk cara mentotalkan keluar darah flek ini, penjelasan yang lebih rincinya ada linknya di deskripsi video. Kemudian yang kedua, bila wanita ini memang sebelumnya ketika keluar flek dia tidak didahului suci minimal 15 hari atau lebih. Misal nih, sucinya ini cuma 10 hari. Nah, berarti kan kalau sucinya baru 10 hari, dia kan tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat yang pertama dari syarat haid. Lalu bagaimana? Nah, jangan dulu diputuskan ini hukumnya darah apa, ditanya dulu. Karena banyak kemungkinannya. Pertama, tanyakan dulu kalau memang masa sucinya kurang dari 15 hari, tanyakan dulu ke wanita tersebut haid yang sebelumnya berapa hari. Karena di sini nanti ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, misalkan ketika ditanyakan haidnya yang sebelumnya berapa hari, dijawablah, oh haid saya sebelumnya itu 7 hari. Sekarang saya suci 10 hari, udah keluar flek lagi. Nah, maka hukum darah yang keluar itu hukumnya adalah darah istihadah. Jadi ketika wanita tersebut mengatakan, haid saya sebelumnya 7 hari, sekarang suci 10 hari. Dan sekarang keluar flek, lagi puasa nih, batalin gak? Oh jangan, itu istihadah. Nah, dari mana taunya itu istihadah? Karena ketika sucinya kurang dari 15 hari, kemudian ketika ditotal keluar darah pertama dan masa berhenti darahnya ditotal ternyata mencapai 15 hari atau lebih, maka berarti itu masuk kategorinya istihadah penyempurna suci. Ini kan 7 ditambah 10 sama dengan 17. Berarti ketika keluar flek itu di hari ke-18. Berarti jelas ini keluar darah yang keduanya, yang flek ini di luar lingkup 15 hari. Begitu, di luar lingkup 15 hari. Sehingga jelaslah ini masuk kategori istihadah penyempurna suci. Apa itu istihadah penyempurna suci? Yakni istihadah yang memang dia itu kekurangan masa suci. Suci kan minimal 15 hari. Dia baru suci 10 hari. Berarti kurangnya 5 hari. Sehingga ketika pada saat itu di hari ke-18 keluar flek, maka terhitung 5 hari itu hukumnya istihadah. Kalau 5 hari keluar flek itu hukumnya istihadah. Berarti 18, 19, 20, 21, 22 itu hukumnya istihadah. Bagaimana kalau keluar darahnya ini selama 10 hari? Misalnya keluar fleknya 10 hari. Maka ini dibagi 2 hukumnya. Yang 5 hari hukumnya istihadah penyempurna suci, menyempurnakan yang sucinya baru 10 hari. 10 tambah 5 jadilah 15. Nah sisanya kan masih ada 5 lagi. Maka yang 5 lagi ini adalah 5 yang sisanya adalah haid yang baru. Kemudian sekarang kemungkinan yang kedua, saya nih misalkan sucinya baru 5 hari. Lalu ditanya, emang kamu haid sebelumnya berapa hari sebelum suci yang 5 hari ini? Dijawablah, oh haid saya sebelumnya 5 hari, kemudian sekarang suci 5 hari, dan sekarang saya keluar flek. Bagaimana? Ini haid atau bukan? Nah kita jawab, oh itu tentu saja hukumi haid dulu, jadi kamu tidak boleh melaksanakan puasa. Kenapa? Karena kan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Berarti keluar flek ini di hari ke-11. Maksimal haid itu 15 hari. Berarti ini masih keluarnya di masa memungkinkan haid. Nah berarti ini hukumi haid. Jadi tindakannya adalah tidak boleh melanjutkan puasa. Lalu benarlah ternyata dia keluar darahnya ini, fleknya ini selama 2 hari. Nah berarti keluar darah 5 hari, berhenti 5 hari, kemudian keluar darah lagi selama 2 hari. Nah berapakah total masa haidnya? Nah total masa haidnya adalah
ini terbagi ya ikhtilaf. Menurut qaul Sahbi 12 hari masa haidnya. Jadi 5 hari yang masa berhenti darah itu dihukumi masa haid juga. Jadi total masa haidnya 12 hari. Kalau menurut qaul Lakti ini masa haidnya cuma 7 hari. Karena masa berhenti darah yang 5 hari tidak dihukumi masa haid juga. Nah, jadi dalam menghukumi masa berhenti darah yang diapit oleh hari haid, nah seperti contoh ini 5 hari kan diapit oleh hari haid, itu ikhtilaf para ulama. Pertama ada qaul Sahbi. Qaul Sahbi itu menggabungkan waktu tidak keluar darah digabungkan dengan waktu keluar darah, dihukumi masa haid juga. Nah kalau ikut qaul Sahbi resikonya berarti kalau misalkan dalam 5 hari ini dia puasa Ramadan, dia sholat, maka puasa Ramadan dan sholatnya tidak sah. Maka berarti kalau menurut qaul Sahbi misalnya ini terjadi di bulan Ramadan, maka dia punya qada puasanya 12 hari walaupun di dalam 5 hari dia melaksanakan puasa. Karena 5 hari puasa tersebut tidak sah. Jadi qada puasanya tetap 12 hari. Nah, kemudian yang kedua ada qaul Lakti. Kalau qaul Lakti itu memisahkan hukum masa bersih di antara yang diapit oleh hari haid itu dipisahkan menjadi hukumnya hari suci. Sehingga kalau ikut qaul Lakti, puasa yang dilaksanakan pada hari tersebut dan sholat yang dilaksanakan pada hari tersebut hukumnya sah. Sehingga kalau ini terjadi pada bulan Ramadan, keluar darah 5 hari, berhenti 5 hari, dan dalam 5 hari ini dia puasa, kemudian keluar darah lagi 2 hari, itu kan hukum masa haidnya 7 hari. Sehingga dia yang 5 hari saat berhenti darah dia puasa itu puasanya sah. Jadi tidak perlu dikodo. Jadi dia kodo puasanya cuma 7 hari. Nah lalu mana yang mu'tamad? Yang mu'tamad qaul Sahbi. Cuma kita memang diperbolehkan untuk mengikuti qaul Lakti. Nah, kalau memang misalkan mengikuti qaul Sahbi, misalkan ada masyakoh seperti misalkan rentan sucinya yang lama, keluar darah sehari, berhenti 13 hari, keluar darah lagi sehari misalkan, itu boleh ikut qaul Lakti asal konsisten gitu, jangan gonta-ganti. Nah itu tadi kita bahas kasus yang kedua ya, keluar darahnya 5 hari, berhenti 5 hari, keluar darah lagi 2 hari. Nah ini contoh haid yang terputus-putus. Jadi ketika keluar darah itu hukumi haid sehingga dia wajib untuk meninggalkan puasa. Kemudian ini contoh yang ketiga, dia berhenti atau suci dalam waktu 5 hari. Ditanyakan, memang kamu sebelumnya haidnya berapa hari? Saya haid 5 hari, sekarang suci 5 hari. Oh ya berarti ini masih dalam masa memungkinkan haid, tinggalkan puasa. Dia tinggalin puasa nih. Tapi ternyata si keluar darah ini terus keluar. Keluar darahnya selama 10 hari. Gitu. Jadi kalau dirinci dia keluar darah 5 hari, berhenti 5 hari, keluar darah lagi 10 hari. Nah ini berarti masuk hukum mustahadoh. Nah ini kategorinya istihadoh yang terputus-putus. Jadi kalau masuk ke hukum mustahadoh, kita tidak bisa langsung putuskan mana haid mana istihadohnya, karena dikembalikan ke salah satu hukum mustahadoh yang 7. Ada penjelasan mengenai rincian hukum mustahadoh yang 7 ini. Nah linknya ada di deskripsi video. Kita ambil salah satu contoh dari satu kategori mustahadoh yang 7. Misalnya wanita itu sudah pernah haid dan suci sebelumnya, berarti dia masuk kategori mu'tadah. Dan dia ini keluar darahnya yang 5 hari ini merah kehitaman, kemudian berhenti 5 hari, kemudian keluar darah lagi 10 hari, itu berupa flek coklat. Berarti ini flek coklat ini berarti darahnya lemah. Nah, karena di sini dia ada tingkatan darah kuat dan darah lemahnya dan memenuhi syarat tamyiz. Nah, penjelasan syarat tamyiz itu lebih lengkap ada di pembahasan mustahadoh yang 7. Nah, maka karena memenuhi syarat tamyiz, maka dia menjadikan patokan tamyiz sebagai patokan mana haid dan istihadohnya, yakni darah kuat sebagai haid dan darah lemah sebagai istihadoh. Berarti yang 5 hari itu haidnya dan yang 10 hari itu suci atau istihadohnya. Karena
ketika masa suci keluar darah, berarti itu darahnya adalah istihadah. Jadi kalau dirinci, 5 hari keluar darah itu haid, 5 hari berhenti itu masa suci, dan 10 hari keluar darah flek coklat itu masa suci juga. Cuma karena sedang keluar darah, maka itu disebutnya istihadah. Nah, kalau misalkan contohnya nih keluar darahnya satu warna semua, 5 hari flek, kemudian flek coklat, kemudian berhenti 5 hari, kemudian 10 hari keluar darah flek coklat juga semuanya, maka ini dikembalikan ke adatnya, karena gak bisa menggunakan patokan darah karena darahnya satu warna. Nah, adatnya berapa hari? Misalkan dia itu punya adat haidnya ini adalah 4 hari dan punya adat suci 20 hari. Berarti dari rincian darah tersebut 4 hari kan keluar darah 5 hari yang pertama nih, 4 harinya itu haid, sisanya yang 1 hari istihadah. Kemudian 5 hari berhenti darah itu suci, kemudian keluar darah lagi yang 10 hari flek itu istihadah. Nah, kalau ternyata kejadian ini kejadian yang pertama, istihadah pertama kali, itu ketentuannya memang seorang wanita harus menghukumi berdasarkan zahirnya dulu, dihukumi haid dulu. Karena ketika dia keluar darah 5 hari, berhenti 5 hari, pas hari ke-11 keluar darah, tentunya kan dihukuminya akan haid dulu. Karena akan tahu ternyata dia ini masuk kategori mustahadah atau wanita yang haidnya campur istihadah itu ketika keluar darahnya melewati 15 hari. Ketika di ujung hari ke-15, kok saya masih keluar darah nih, barulah dia sadar, oh ternyata saya ini mustahadah. Maka di hari ke-15 ini dia harus mandi wajib. Jadi setelah mandi wajib ini masuk hari ke-16 dia sudah melaksanakan sholat, kemudian dia juga wajib melaksanakan puasa walaupun dia sedang keluar darah. Nah, tinggal nih yang 15 harinya ini itu kan haid campur istihadah, maka dihukumi, kita hitung-hitung mana haidnya, mana istihadahnya. Ternyata karena misalkan dia ini keluar darahnya sama semua dan ternyata adatnya 4 hari, barulah diambil hukum yang tadi berdasarkan adatnya. Berarti dari yang 5 hari keluar darah pertama 4 harinya haid, kemudian yang 1 hari itu istihadah. Kemudian selama 5 hari tidak keluar darah itu hukumnya suci. Dan dalam 5 hari ini bila dia melaksanakan puasa, puasanya sah karena itu dilaksanakan pada masa suci. Kemudian sisanya yang 5 hari itu ketika keluar darah dia kan tidak melaksanakan puasa dan tidak melaksanakan sholat, padahal itu ternyata hukumnya istihadah, maka itu berarti wajib untuk dikodok. Jadi kodok sholatnya berapa hari? Nah, kita hitung kodok sholatnya, kita hitung yang masa istihadahnya, karena haidnya tadi 4 hari, berarti kodok sholatnya adalah 1 hari, yang sisa dari 5 hari ini kan 5 hari kurangi 4, 1, itu 1, ditambah yang 5 hari akhir, berarti kodok sholatnya 6 hari. Nah, karena di 5 hari saat berhenti dia melaksanakan sholat. Kecuali kalau 5 hari saat berhenti darah dia juga gak sholat, ya berarti dia wajib kodok sholatnya adalah selama 11 hari. Kemudian berapa kodok puasanya? Nah, kodok puasanya karena dalam 15 hari ini dia tidak melaksanakan puasa karena dia menunggu sampai dengan hari ke-15, maka kodok puasanya adalah 15 hari. Berikut masa haidnya yang 4 hari wajib dikodok. Begitu. Kalau memang di masa yang 5 hari saat berhenti darah itu dia tidak melaksanakan puasa. Bagaimana kalau saat 5 hari berhenti darah dia melaksanakan puasa? Ya berarti kodok puasanya adalah 10 hari. Nah, memang itulah yang harus dilaksanakan seorang wanita yang mengalami istihadah pada siklus yang pertama. Bagaimana kalau di bulan selanjutnya, bulan ini nih dia keluar darahnya selama 20 hari. Nah, ketika bulan selanjutnya, apakah dia harus menunggu sampai 15 hari? Nah, tidak perlu. Cukup dia nanti mandi wajib setelah selesai masa adatnya. Walaupun masih keluar darah, dia mandi wajib saja, tetap langsung laksanakan sholat dan dia melaksanakan puasa.
Namun ketika ternyata darah nanti berhenti, sebelum lewat 15 hari darah berhenti, dia harus mandi wajib lagi. Nah, begini penjelasannya. Kan kalau misalkan wanita, misalkan banyak nih yang curhat, saya ini keluar flek nih, sampai 3 bulan keluar flek, nanti puasa Ramadan saya gimana? Apakah saya full gak puasa Ramadan? Nah, berarti dia kan memang kejadiannya bukan yang pertama kali istihadohnya. Maka dia tentukan nih yang 3 bulan yang lalu itu kita dihitung-hitung berapa haidnya, berapa istihadohnya berdasarkan adatnya. Kalau emang jarang ya wanita yang menuliskan warna keluar darahnya, sehingga kebanyakan memang saya anjurkan menggunakan adat. Nah, misalkan nih adat haidnya ini, dia adat haidnya 7 hari, adat sucinya adalah 23 hari. Dia keluar darah selama misalkan 90 hari. Ya berarti dari yang 90 hari ini 7 hari haid, 23 hari istihadah. 7 hari haid, 23 hari istihadah. 7 hari haid, 23 hari istihadah. Nah, gimana nih, saya sekarang mau masuk bulan puasa. Apakah saya harus meninggalkan puasa full? Ya tidak, tinggalkan puasa pada masa haidnya. Berarti misalkan nih pas masuk Ramadan tanggal 1 itu masuk hitungan, misalkan itu masuk hitungan haidnya. Jadi dia misalkan itu 90 hari, setelah 90 hari masuk hari yang pertama pas bagian siklusnya lagi. Karena kan siklus itu penggabungan antara masa haid dan masa suci. Kalau haid 7 hari, suci 23 hari, berarti siklusnya 30 hari. Nah, kalau misalkan haidnya 5 hari, sucinya 15 hari, berarti siklusnya 20 hari. Kalau keluar darah misalkan selama 40 hari, berarti hitungannya 5 hari haid, 15 hari istihadah. 5 hari haid, 15 hari istihadah. Nah, saya ambil contoh lah. Jadi itu nanti hitung saja di kalendernya. Nanti jatuhnya di tanggal berapa haidnya, jatuh di tanggal berapa istihadahnya. Misalkan nanti supaya lebih mudah difahami, ini pas mulai habis siklus haidnya, saya kan tadi kasih contoh yang 7 hari haid, 23 hari istihadah. Setelah habis 23 hari ini berarti kan masuk giliran haid nih. Pas giliran haid ternyata di tanggal 1, ya berarti tinggalkan puasa Ramadan karena itu jadwal haidnya. Nanti di hari ke-7 walaupun masih keluar fleknya, dia tetap harus mandi wajib. Nah, mandi wajibnya ini saya kapan? Yaitu disamakan dengan dulu ketika dia haid 7 hari itu sucinya di waktu apa? Misalkan saya sucinya ini waktu asar, ya berarti selama istihadah ini dia wajib untuk bersucinya atau mandi wajibnya di waktu asar. Nah, 7 hari kemudian dia mandi wajib di waktu asar, maka setelah itu dia wajib sholat asar, sholat maghrib dan seterusnya. Dan esoknya dia wajib untuk berpuasa walaupun masih keluar darah. Jadi esoknya ternyata masih keluar darah terus, memang ternyata sebulan full juga dia keluar flek. Berarti 7 hari haid, 23 hari memang istihadah, dan puasanya di bulan Ramadan yang selama 23 hari ini sah walaupun sedang keluar darah. Karena kan wanita yang istihadah itu wanita yang suci. Jadi puasanya sah, tidak perlu untuk dikodok. Jadi kodok puasanya 7 hari. Karena kodok puasanya itu berdasarkan lama masa haidnya. Bagaimana kalau misalkan seorang wanita itu sebelumnya dia mengalami istihadah terus, misalkan keluar darah 90 hari dan siklusnya itu 30 hari, 7 haid, 23 hari suci. Berarti kan dirinci 90 hari ini, 7 hari haid, 23 hari istihadah, 7 hari haid, 23 hari istihadah, 7 hari haid, 23 hari istihadah. Dan setelah selesai hari ke-23 istihadah ini kan berarti masuk ke haid, giliran jadwal haid, dan itu pas misalkan tanggal 1 Ramadan. Dia tinggalkan puasa. Ya, dia tinggalkan puasa karena memang ini adalah bukan siklus yang pertama, berarti kan ketentuannya dia mandi wajib setelah selesai adatnya. Setelah hari ke-7 dia mandi wajib, kemudian dia puasa, esoknya dia puasa, kemudian hari ke-8 puasa, hari ke-9 puasa, hari ke-10 puasa. Kok ternyata di hari ke-10 dia berhenti darahnya.
Nah, ketika seorang mustahadoh ternyata setelah dia mandi wajib dan ternyata darahnya ini tidak berlanjut melebihi 15 hari, jadi darahnya ini berhenti sebelum melewati 15 hari. Berarti yang sekarang dia tidak mengalami istihadoh. Berarti berapa hari haidnya? Berarti ya bulan sekarang haidnya 10 hari. Lalu bagaimana, kan di hari ke-7 dia mandi wajib. Kemudian selanjutnya dia puasa, dia sholat. Ya berarti sholat dan puasanya tidak sah. Lalu bagaimana, dosakah dia melaksanakan sholat dan puasa padahal itu adalah hari haid? Ya tidak dosa, karena dia melaksanakan hal tersebut, melaksanakan puasa dan sholat tersebut berdasarkan zohirnya bulan sebelumnya dia mengalami istihadoh. Nah, karena ada dasar inilah dia menghukumi yang sekarang istihadoh juga. Nah, kalau memang dia tidak punya dasar seperti itu, dia asal-asalan, ya itu dosa. Karena dia punya dasar, maka tidak berdosa. Sehingga dia wajib untuk melaksanakan mandi wajib lagi di hari ke-10 ini. Berarti untuk bulannya sekarang haidnya 10 hari. Nah, itulah penjelasan mengenai hukum flek pada wanita. Apakah itu haid ataukah itu istihadoh? Nah, itu gambarannya sudah dirincikan. Yang tadi ada yang sebelumnya tidak didahului masa suci, ada yang sebelumnya didahului masa suci dulu 15 hari atau lebih. Bagaimana tindakannya? Ada yang sebelumnya tidak didahului masa suci 15 hari atau lebih, jadi masa sucinya kurang dari 15 hari. Nah, bagaimana tindakannya sudah dirincikan. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya, kalau misalkan saya keluar flek, tapi saya punya zon atau punya sangkaan kuat, ini bukan haid deh kayaknya, karena memang dia tidak pernah haid berupa flek. Dia itu kalau haid selalu darahnya kuat, merah, kehitaman atau merah. Nah, bagaimana solusinya? Nah, di sini solusinya ketika memang dia punya zon yang kuat bahwa itu bukan haid. Contohnya nih, dia punya kebiasaan haidnya selalu darahnya merah, kehitaman atau merah. Dia sebelumnya kan udah suci, misalnya sucinya 20 hari. Ketika tanggal 1 Ramadan, pas bagian mau puasa nih, ternyata itu dia keluar flek dan sebelumnya sudah suci 20 hari. Ini hukum yang asal itu sebenarnya yang lebih bagus ya, hukumi itu haid sehingga tinggalkan puasanya. Cuma bagaimana kalau dia punya zon atau sangkaan kuat kalau itu bukan haid, maka dia boleh berniat di dalam hatinya tidak melanjutkan puasa, tapi dia tidak makan dan minum atau tidak melaksanakan hal yang membatalkan puasa. Bila mana ternyata nanti si fleknya ini di total waktu keluarnya tidak mencapai 24 jam, berarti terbukti ini fleknya bukan haid tapi istihadoh. Sehingga puasa yang tadi dilaksanakan hukumnya sah. Karena memang di dalam mazhab Syafi'i, niat tidak melanjutkan puasa itu tidak membatalkan puasa. Jadi membatalkan puasanya harus dengan hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, memasukkan sesuatu ke mulut atau ke lubang yang lainnya, baru itu membatalkan puasa. Tapi kalau baru cuma niat tidak melanjutkan puasa, itu tidak membatalkan puasa kalau di dalam mazhab Syafi'i. Nah, ini solusi kalau memang yang punya zon itu darahnya bukan darah haid. Bagaimana kalau memang wanita yang punya kebiasaan haidnya memang selalu berupa flek? Ya jangan ambil jalan yang ini, karena dia sudah tahu dia punya kebiasaan haidnya seperti itu, haidnya berupa flek. Ketika sebelumnya memang dia ada suci 15 hari atau lebih dan dia keluar flek, ya hukumi haid itu mah. Bahkan kalau sudah tahu ilmunya dan dia sengaja malah melaksanakan puasa padahal itu waktunya haid, dan justru jatuhnya nanti malah dosa. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan apabila ada kesalahan mohon untuk dikoreksi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.